Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfat. Saya akan menjawab soal UTS PSI atau pengembangan sistem informasi. Nomor 1, perbedaan karakteristik dan klasifikasi sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Nomor 2 ini ada beberapa tip pengembangan. 1. Project koordinator. Itu bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis dan optimal serta mengontrol agar pelaksanaannya sesuai rencana. Yang kedua, sistem analisis dan desain. Tugasnya personil yang memberikan solusi dan mendesain sistem baru. Yang ketiga, ada programmer, personil yang membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analisis. Yang keempat, ada network designer, bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN. Yang kelima, ada teknisi. Tugasnya personil yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja sama secara optimal. Yang keenam, ada database administrator, personil yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database yang mencakup pola struktur data, integritas data, memberikan hak akses kepada user, backup, recovery, dan mengoptimalkan performa database. Yang ketujuh, ada dokumenter, personil yang membuat dokumentasi sistem mencakup buku operasional, aplikasi, teknis, dan sistem. Yang kedelapan, ada software tester, personil yang menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai spesifikasi. Yang kesembilan, ada graphic designer, personil yang memiliki keahlian dalam mendesain untuk aplikasi berbasis GUI atau graphic interface, user interface. Nomor 3, ada tahapan SDLC. 1. Inisiasi. Tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Yang kedua, ada pengembangan konsep sistem, mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumentasi pengembangan sistem pada analisis lingkup area sistem dan manajemen rencana dan mempelajari cara kerja sistem. Yang ketiga, ada perancangan, membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya, menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh memperoleh solusi. Yang keempat, ada analisis kebutuhan, analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak dan mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen kebutuhan fungsional. Yang kelima, ada desain, mentransformasikan kebutuhan secara terinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Yang keenam, ada pengembangan, mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks dan bagaimana mendapatkan dan melakukan penginstalan lingkungan sistem yang diharapkan membuat basis data dan menyiapkan standar prosedur pada saat pengujian, menyiapkan dokumen atau file coding, testing, compile, repair, dan cleaning program. Yang ketujuh, ada integritas dan pengujian, mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional dengan diarahkan oleh bagian penjamin mutu, quality assurance, dan user, menghasilkan pelaporan, analisis, dan pengujian. Yang kedelapan adalah implementasi, termasuk pada persiapan implementasi pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi atau area pada user, dan menjalankan resolusi dari problem yang terdeteksi dari tahap integritas dan pengujian. Yang kesembilan, ada operasi dan pemeliharaan, menjelaskan tentang
pekerjaan untuk menjalankan dan memaintain sistem informasi pada area produksi atau lingkungan pada user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Yang ke-10 ada disposisi, mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem yang membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Nomor 4, perbedaan antara faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan adalah yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Faktor strategik adalah yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Yang nomor 5 ini adalah pengertian analisis sistem. Analisis sistem adalah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan yang akan timbul pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan atau juga pengembangan. Sekian dari saya, Muhammad Al-Fatihari Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.